Shalom semuanya. Shalom. Balik lagi ke Anugerah Menilik Perjalanan GKI Kelapa Cengkir. Dan hari ini saya tidak sendiri karena ada Kak Budi dan juga Kak J. Oke. Nah, ini pemuda-pemuda berapa puluh tahun yang lalu? Puluhan tahun yang lalu. Remako, remaja kolot. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kondisi kaum muda zaman dulu dan harapan-harapannya gitu. Nah, karena kan kita pengen ngobrol santai, nanti kita akan selingi sambil main lagu gitu ya, memuji Tuhan gitu. Nah, boleh dong Kak Jin dan juga Kak Budi, boleh ceritain dulu itu pertama kali tahu GKI Kelapa Cengkir ini dari mana sih? Aku dulu kali ya. Ya, kalau aku karena waktu itu Om sama Tante di Kelapa Gading di Pelepah Kuning 2. Kemudian aku kuliah datang ke Jakarta tinggal di tempat mereka. Nah, baru diajakin ke gereja yang biasa mereka datangi, GKI Kelapa Cengkir. Waktu itu masih namanya GKI Menteng. Oke, GKI Menteng, pos ibadah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kalau Kak Budi? Iya. Pertama dari Kak Jen dulu. Dia masuk kuliah tahun 92, tinggal di rumah Om Tante. Kami sama-sama satu kampus. Dia yang kasih tahu saya bergereja di GKI Menteng katanya. Dan kebetulan karena aku menyukai Kak Jen, terus terang nih ya, nggak apa-apa ya. Iyalah. Menyukai Kak Jen, jadi mencoba mendekati dia ikut ibadah di GKI Kelapa Cengkir. Seperti itu. Maaf, GKI Menteng waktu itu belum Ya. GKI Kelapa Cengkir ya. Wah, ini mantap nih. Berarti emang Kak Jen ini berhasil membawa jiwa-jiwa gitu. Ada satu lagi malah teman kampus kami waktu itu, Rudi. Iya, Dibawa menyusul, bawa juga. Berarti dulu itu kan GKI Kelapa Cengkir masih jadi bagian dari GKI Menteng gitu. Dan kebetulan Kak Jen tadi itu kan bilang kan kalau misalkan di kuliah di dekat sini ya. Iya. Nah, boleh dong ceritain gimana suasananya ketika zaman dulu itu kondisi komunitas pemudanya gitu. Apalagi kan dengar-dengar oh ya Kak Jen ada kuliah dekat sini gitu. Apakah ramai banget atau gimana gitu, boleh? Iya. Siapa dulu mau mulai? Ya, kalau pemuda pada saat saya masuk pertama kali ikut beribadah di GKI Menteng pada saat itu, saya belum tahu ya ada komunitas pemuda atau enggak, tapi sepertinya sih ada, cuman saya belum terlibat. Nah, kemudian pelan-pelan mulai diajak ikut. Awalnya saya pelayanan sekolah minggu. Waktu pertama kali itu diajak untuk pelayanan sekolah minggu, setelah itu disampaikan ada pemudanya dan mulailah kami berkumpul, walaupun sedikit-sedikit mulai ajak yang muda-muda untuk ikut gitu. Ya mungkin bisa. Jadi, kalau soal komunitas di Kelapa Gading, dulu ada kampus di Jalan Biru Laut Timur, Kelapa Gading, di kompleks Wali Kota, itu namanya kampus Yayasan Administrasi Indonesia. Ada akademi, ada sekolah tinggi, ada universitas. Nah, itu satu kampus memang banyak mahasiswanya. Cuman yang setahu kami yang ke sini itu kami tidak lihat ada mahasiswa yang lain ya. Kami masih ngeliat aku, Kak Jen sama Kak Rudi. Lalu yang berikutnya adalah komunitas di sini itu adalah komunitas pekerja. Contohnya teman-teman kami pemuda waktu itu banyak yang bekerja di Mall Kelapa Gading yang kami tahu, dan ada beberapa kantor di sekitaran Kelapa Gading. Jadi waktu itu pemuda yang banyak kami dekati itu adalah pemuda yang memang bekerja di Mall Kelapa Gading dan bekerja di sekitaran Kelapa Gading. Yang kami lihat di ibadah 1 dan 2 ya, waktu itu masih ibadah 2 kali jam 9 dan sore ya gitu ya Maya. Jadi yang jam 9 sama sore itu jam 6 apa 5 ya mungkin. Jam 6 ya, jam 6 waktu itu. Jadi baru 2 kali ibadah di GKI Menteng yang sekarang jadi GKI Kelapa Cengkir. Lalu kalau kegiatan pemuda di GKI Menteng yang sekarang jadi GKI Kelapa Cengkir, menurut cerita Kak Daniel, aktivis pemuda, Kak Daniel Suryana, itu pemudanya sudah mati suri itu di tahun 93 atau 94. Lalu ketika aku, Kak Jen, Kak Rudi kesini,
dan juga beberapa teman pemuda lain, kami sebut aja namanya, kayak ada Heru sekarang di Samarinda bekerja dengan keluarganya, ada Wahyudi, Siska, Winda, Kak Megi, kemudian Timotius, itu kami yang ikut kebaktian waktu itu di ada Yohanes yang ikut kebaktian di GKI Menteng. Kayaknya punya kerinduan lah tahun 96 kita bareng-bareng itu dengan dibimbing sama Kak Daniel Suryana itu bersehati membuat Komisi Pemuda hidup lagi. Secara resmi kita disahkan oleh Majelis Jemaat tahun 96. Itu sih awal ceritanya. Komisi Pemuda itu bangkit lagi. Tadinya cuma ada komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi lansia. Sudah, itu aja komisi yang dulu ada di GKI Menteng, yang sekarang GKI Kelapa Cengkir. Sampai masih ingat ya nama-namanya ya. Berarti Oh iya. besti banget. Besti. Oke. Nah, kita mau nyanyiin satu lagu itu yang tadi ada waktu di hidupku. Judulnya apa sih sebenarnya? Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Iya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ternyata emang kalau Batak campur Manado serem banget ya nih barangnya. Nah, terus nih kita mau tanya lagi, dalam proses pendewasaan GKI Menteng pos Kelapa Gading menuju GKI Kelapa Cengkir. Nah, Terus kayaknya udah bajem ya. udah bajem ya? Oh oke, bajem GKI Kelapa Cengkir. Nah, boleh tahu dong gimana sih peran pemuda pada masa itu dalam proses pendewasaannya? Kalau saya secara pribadi pada saat itu kan memang dari pemuda diminta ada perwakilan untuk masuk ke dalam kemajelisan. Karena selama ini kan seperti yang tadi dikatakan, pemuda itu sempat semacam mati suri gitu ya, jadi nggak ada kegiatan. Dan kemudian ketika sudah mulai dirintis ada kegiatan, kemudian diminta kesediaan perwakilan dari Komisi Pemuda untuk masuk ke dalam kemajelisan. Dan itu pertama kali saya diminta untuk masuk dalam majelis. Jadi pertama kali majelis dari komisi atau kaum muda itu kebetulan saya. Itu di usia Ya pokoknya inilah sekitar masih 22 tahun. Oh, kalau bisa dibilang itu majelis yang muda banget sih. Ya memang itu pertama kali mulai dilibatkan dari Komisi Pemuda. Diharapkan dari Komisi Pemuda ini kan sebenarnya harapannya adalah regenerasi kemajelisan. Jadi dilibatkan, dan pada saat itu memang di masa-masa atau saat sedang persiapan untuk pendewasaan jemaat. Jadi waktu saya lupa sih tahun berapa, tapi itu jadi anggota majelis GKI Menteng yang sering rapat untuk persiapan pendewasaan GKI Kelapa Cengkir. Mungkin kalau tahun sekitar 99 berarti mah, karena kan 2000 kan didewasakan. Ya mungkin. Iya. Jadi emang hobi rapat itu dari dulu ya. Wah, kalau rapat mah jangan ditanya. Memang rapatnya itu cukup memakan waktu ya gitu loh. Misalnya dari siang selesai kebaktian kedua, kemudian ada
rapat gitu sampai sore kadang-kadang. Jadi kadang udah mendekati waktunya untuk ibadah sore juga ya, kebaktian sore. Jadi memang peran pemuda ya, Ari, waktu itu boleh dibilang setelah kita bisa menunjukkan eksistensi ya dari tahun 96 itu, peran pemuda itu memang dihargai dan diapresiasi oleh majelis jemaat kita ya. Terbukti tadi omongannya Kak Jen bahwa perwakilan pemuda yang boleh dibilang kan itu jadi suatu sejarah juga ya, bahwa kaum muda di usia yang masih 22-23 tahun sudah jadi majelis jemaat ya GKI Menteng, waktu itu bakal jemaat GKI Kelapa Cengkir ya gitu. Nah ini juga menurut aku ya, bahwa kalau eksistensi pemuda itu tidak membawa berkat buat GKI Menteng, bakal jemaat GKI Kelapa Cengkir, aku pikir juga majelis pasti menganggap pemuda itu pasti belum siap. Tapi ternyata dengan adanya perwakilan pemuda melalui Kak Jen, seorang perempuan juga di majelis jemaat, itu kan jadi kita merasa majelis kita sangat mendukung pemuda. Dan kami sangat ingat banget majelis pendamping kami di pemuda waktu itu. Majelis ini kita harus ceritakan juga ya, bahwa mereka sangat mendukung kami, membimbing kami. Itu ada Pak RS Wandi, rumahnya ada beberapa meter saja dari rumah kita. Lalu ada Bapak RP Suroso, sudah almarhum sekitar 2 tahun lalu. Dan yang paling fenomenal memang pendamping Komisi Pemuda itu Pak Joni Rahmanto, yang banyak membimbing kami. Nah, kemudian aku juga sekaligus ingin menceritakan salah satu eksistensi pemuda adalah ketika berdiri tahun 96 kita terus berkembang, lalu mengusulkan mengadakan kebaktian pemuda di GKI Menteng Bajem Kelapa Cengkir. Kita mengadakan kebaktian pemuda waktu itu 1 tahun karena memang mengikuti masa kepengurusan kami. Kita selenggarakan 1 tahun, dan itu waktu itu dengan dibimbing oleh majelis pendamping. Kami itu menyelenggarakan kebaktian Komisi Pemuda, di mana pengurus Komisi Pemuda dibebaskan untuk memilih pengkhotbah, tetapi memang harus mengikuti aturan GKI bahwa dari gereja yang seasas ya gitu. Jadi kami mengundang waktu itu dari berbagai denominasi gereja selain GKI, HKBP, GPIB, pokoknya yang seasas seperti itulah. Gereja Kristen Pasundan, ya, terus kemudian Gereja Kristen Jawa, seperti itu. Jadi kami ikutin dan cukup berwarna ya gitu. Dan memang karena ini adalah kebaktian rintisan juga, memang nggak selalu mudah ya ketika kita merintis. Jemaat pemuda yang datang juga nggak terlalu banyak. Malah jemaat yang paling setia adalah seorang lansia bernama Pak Utoro. Kami sangat ingat tuh, dan aku pernah bertanya kepada Pak Utoro, Pak, kenapa nggak ikut kebaktian jam 9 atau kebaktian sore? Nah, jawaban dia itu sangat membuat aku terharu juga. Saya lebih senang ikut kebaktian pemuda ini karena pembicaranya beragam, katanya gitu. Gitu loh. Itu menurut Pak Utoro, beliau sekarang sudah almarhum, sudah lama. Beliau itu ada orang tua dari jemaat atau simpatisan GKI Kelapa Cengkir. Dan kemudian dari pemuda yang sangat saya ingat sekali lagi eksistensi selain kita membuat kebaktian adalah bahwa kami itu pengurus pemuda yang nggak seberapa tadi, ada berdelapan atau bersembilan atau 10 lah maksimal. Kita tuh mencoba mengikuti cara Tuhan Yesus untuk mendekati para pemuda di sekitar Kelapa Gading. Yaitu kita membagi tugas ya, masing-masing memegang, saya misalkan megang 2 orang, Kak Jen megang 2 orang, yang lain juga megang 2 orang. Dan pada saat itu kan handphone belum terlalu banyak yang pegang handphone ya. Jadi mungkin telepon atau kalau ketemu. Nah kita itu misalkan aku pegang 2 orang, si A dan si B. Aku harus memberitahukan kegiatan pemuda kepada mereka. Harus menanyakan kabar mereka kayak gimana di pekerjaan, seperti apa. Jadi dari kita ada bersepuluh itu paling nggak ada 20 orang yang kita selalu tanyakan kabarnya, dekatin dan beritahukan informasi tentang pemuda. Itu aja pun kita lakukan seperti itu. Nggak selalu seperti yang kita harapkan, tiba-tiba pemuda langsung banyak gitu. Jadi karena mereka terkendala dengan pekerjaan, dengan apa, karena mereka anak-anak kos kan banyak kan, karena yang masih bekerja. Seperti itu aja pun kita mulai sesuatu yang baik, belum tentu langsung
seperti Tuhan Yesus muridnya tiba-tiba bertambah banyak. Nggak seperti itu. Lalu kemudian kami juga Komisi Pemuda itu, sekali lagi eksistensi Komisi Pemuda, kita menjalin hubungan dengan gereja-gereja di Kelapa Gading. Semua gereja interdenominasi, bukan cuma yang seasas, kita menjalin hubungan, menjalin komunikasi. Kalau ada kegiatan, nah salah satu kegiatan Komisi Pemuda yang banyak menarik perhatian jemaat kita juga adalah malam pujian dan kesaksian. Di situ kita menyelenggarakan seperti persekutuan, jadi lepas dari liturgi dari GKI yang baku, kita dibebaskan oleh majelis jemaat untuk menyelenggarakan ibadah persekutuan dengan mengundang berbagai gereja di sekitar Kelapa Gading, dan pernah juga secara khusus kita mengundang karena GKI Kelapa Cengkir atau GKI Menteng dulu adalah Klasis Jakarta 1 ya, kita mengundang juga semua gereja GKI Klasis Jakarta 1 termasuk yang di Bandung untuk ikut acara malam pujian dan kesaksian, yang kemudian sama majelis jemaat kita juga diadaptasi menjadi malam pujian dan doa gitu. Ada dulu malam pujian dan doa. Jadi eksistensi Komisi Pemuda itu sangat baik lah di mata majelis, dan kita juga memang selalu mengembangkan diri lah untuk itu. Gitu sih, Yari. Keren banget. Gimana ternyata rekan-rekan pemuda waktu itu bisa menjadi sahabat buat yang lain juga, berpartisipasi untuk ngajak-ngajak pemuda di area Kelapa Cengkir sekitarnya untuk bisa berkomunitas rohani di sini, dan bahkan juga ikut berperan dalam pendewasaan dari PKI Kelapa Cengkir ini. Menteng dari Bajo menjadi pendewasaan. Nah, boleh nih satu pengalaman yang berkesan ketika dulu bareng komunitas pemuda. Apa ya? Ya sebetulnya cukup banyak ya, artinya karena pada saat itu kami cukup akrab di beberapa kepengurusan pemuda itu, pengurus-pengurusnya cukup akrab, dan juga ada beberapa jemaat yang juga ikut-ikut aktif walaupun nggak aktif-aktif banget. Jadi kita juga sering mengadakan kegiatan kebersamaan lah. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan mereka suka nongkrong di mana, di kafe tertentu gitu. Nah kami juga, cuman kan memang pada saat itu anak-anak kuliah, ngekos, jadi ya terbatas mungkin ya dari sisi keuangannya. Jadi nongkrongnya nongkrong juga, tapi yang versi yang low budget. Nah gitu, jadi mungkin warung-warung yang pinggir nasi goreng atau apa, terus ada kalau nggak salah rumah makan apa, Padang ya gitu ya. Ruang sate yang di pojok. Ya nongkrong gitu. Ya dengan sesuai budget yang ada, kita Ropita. tetap bisa ropita. Ya seperti itu, dalam kebersamaan itu kita bisa menjalin keakraban, jadi ada kesatuan tanpa kita sadari, itu terbentuk kesatuan hati. Jadi kalau dalam berbincang-bincang, kadang-kadang keluhan-keluhan atau permasalahan di pelayanan juga kita bicarakan di situ. Walaupun tidak direncanakan, tadinya kan cuma sekedar ya santai-santai nongkrong-nongkrong bareng, tapi forum itu kadang-kadang jadi kayak semacam rapat kecil juga. Non formal ya, dalam hal yang sederhana dan budget yang sederhana. Nah itu buat saya pribadi itu sesuatu yang paling berkesan lah, artinya karena di situ kita bisa saling cerita, curhat, saling bercanda juga gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau anak-anak pemuda sekarang mungkin seperti itu juga, tapi ya pada saat itu cukup berkesan buat kami. Jadi nasi goreng pinggir jalan ya, nasi goreng apa Mam? Ojon. Iya, nasi goreng ojon. Karena abang John namanya. goreng, kita duduk gitu, di pinggir jalan di depan Jasola ini. Dulu kita di situ, jadi dari gereja. Ada juga yang di pojokan Cengkir, dekat Cengkir. yang di pojokan. Nah, ini yang sekarang jadi apa tuh, yang di pojokan mau ke arah Kelapa Cengkir Barat Raya tuh ada dulu ada warung sate di situ yang paling berkesan. Bengkel, kalau pagi bengkel, kalau malam dia jual. Iya, disewakan tempatnya untuk jualan sate, roti cane ya waktu itu. Nah, yang berkesan banget ya Pak, kita cuma berdua tuh sama teman-teman ya waktu itu. Ketika itu ada satu mobil bagus datang gitu, lagi kita nongkrong di situ. Mobil 2 pintu ya gitu, orangnya turun, mobil bagus banget tuh, merek apalah kita nggak tahu, orangnya turun, tiba-tiba pesan sate Padang,
biasa bang 20 tusuk. Dia nanya, ini orang siapa sih gitu loh, turun dari mobil bagus kok makan di pinggir jalan. Aku langsung bisik-bisik, Kak Jen itu Hotman Paris. Hotman Paris makan di pinggir jalan bareng sama kita gitu. Oh, Hotman Paris kan. Itu mungkin yang cerita di luar kegiatan gereja yang berkesan lah. Tapi ya seperti kata Kak Jen tadi, persekutuan kita di luar gereja dengan ngobrol ya, makan bareng ya. Kita juga kadang-kadang dulu juga suka nonton film bareng di rumah salah satu teman pemuda kita. Kita membahas itu film ya. Itu juga sesuatu yang mendekatkan kami juga satu dengan yang lainnya. Jadi nggak harus resmi di gereja ada doa, ada persekutuan, ada firman Tuhan, tapi di luar itu dengan makan nasi goreng bersama di pinggir jalan, makan rovita, makan sate padang, nonton film di rumah teman tuh semakin mempererat kami sih, seperti itu ya. Pasti sekarang juga mungkin kalau sekarang dalam konteks sekarang mungkin yang sudah pasti itu kayak kafe lah mungkin ya. Kalau kita lebih dulu menikmati pinggir jalan kena angin dan debu gitu sih. Oke. Ada juga kejadian yang cukup seru sih, artinya justru kami itu kan saking akrabnya di antara kepengurusan, jadi kalau pengen pergi ke, misalnya nih kita pengen ke mall Pondok Indah waktu itu, wah mall Pondok Indah pengen nih Pak, ini kan jumlahnya banyak, bagaimana 14. ini? Nah, terus keuangan terbatas. Terus nggak ada yang punya mobil kan? Nah, waktu itu kita pakai mobil siapa ya? Yohanes. Panther. Mobil Panther yang belakangnya itu dibuka, jadi kami dengan jumlah yang banyak udah ngitung 14 ini mana cukup dalam satu mobil. 14. Tapi ya itulah karena semuanya pengen ikut pergi gitu kan. Jadi gimana caranya, akhirnya udah di dalam, ya bayangkan lah 14 orang masuk dalam itu kira-kira gimana. Untung waktu itu kita masih kecil-kecil ya, gitu badannya, jadi ya di belakang tuh mungkin udah kayak ikan pindang, jadi nggak ada bangku, ditumpuk udah duduk dia gitu. Mungkin kalau orang lihat ketika turun di parkiran itu kok nggak habis-habis. Kayak film Dono. Ya itu salah satu yang cukup berkesan. Kepada Indah Mall loh. Sampai ada, jadi ya begitulah, kalau situasi, bayangkan situasi lagi kayak begitu, tiba-tiba ada yang buang angin gitu. Ya itu salah satu yang cukup berkesan menurut saya, kita saking kepengen bareng-bareng gitu. Itu 14 orang ya? 14 orang, satu mobil Panther, cowok 6 di belakang, duduk, cewek ada 5 kayaknya di tengah, Ya, 2 udah. di depan, seperti itu. Ternyata muat juga. Berkesan banget itu Pak ya. Nah, kayak gini nih, apa ya, jadi kebayang sih, oh ya gimana sih hangatnya persekutuan zaman dulu, gimana ternyata lewat hal sederhana ini tangan Tuhan itu ikut bekerja gitu. Nah, kita mau nyanyiin satu lagu lagi deh, Tangan Tuhan. Ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat
pelangi kasihnya. Oke, nah banyak hal manis yang mungkin terjadi ya pada masa-masa itu, dan ya namanya juga waktu pasti bergulir gitu. Nggak mungkin komisi pemuda isinya Kacin dan juga Kabudi terus nih. Ini mah udah komisi lansia. Nah, boleh nggak nih share apa yang mungkin jadi doa dan harapan buat teman-teman pemuda yang sekarang, baik yang entah dia aktif atau mungkin dia hanya hadir di GKI Kelapa Cengkir. Iya. Harapannya sih artinya kalau sekarang kan dilihat pemuda sama remaja mungkin jadi satu ya. Ya, kaum muda. Kaum muda. Ya sebetulnya kaum muda di sini kalau saya lihat kan perbedaan umurnya lumayan. Sebenarnya yang remajanya masih terlalu jauh dengan yang pemuda. Sementara kebutuhannya pun pasti berbeda. Tapi harapannya sih, ya mungkin saya nggak tahu ya situasi saat ini. Perkembangan teknologi juga, medsos dan segala sesuatu yang mungkin membuat ada perubahan dalam cara orang muda sekarang untuk bergaul, atau mungkin mereka banyak yang juga bisa lebih cenderung sendiri gitu ya, jadi jarang bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Tapi saya tetap berharap bahwa sebetulnya kerinduan yang Tuhan tanamkan kepada kami pada waktu itu, kaum muda pada saat itu, pasti juga bisa Tuhan tanamkan ke anak-anak muda sekarang. Cuman mungkin caranya agak sedikit berbeda, tapi kami berharap tuh, saya secara pribadi sih berharap kerinduan itu juga ada di anak-anak muda kita di GKI Kelapa Cengkir. Sehingga sama seperti pada saat itu, rasanya sayang kalau jadi kayak waktu untuk pertemuan Komisi Pemuda itu seperti sesuatu yang jadi kerinduan. Jadi dinanti-nantikan gitu, karena ketika berkumpul kita bisa saling curhat, saling apa. Jadi itu jadi satu kerinduan. Dan harapannya sih anak-anak muda sekarang itu juga bisa punya kerinduan yang seperti itu. Bahwa momen berkumpul misalnya dalam kebaktian pemuda kah, atau sekedar ngumpul-ngumpul, nongkrong, saling nonton bareng kah, atau punya aktivitas bareng, itu jadi satu kerinduan bahwa memang kita rindu untuk bersekutu bersama dengan anak-anak muda dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Semoga itu jadi kerinduan anak-anak muda kita sekarang yang di GKI Kelapa Cengkir ya. Dan harapannya juga bisa lebih memperluas sosialisasi dan bisa ada program khusus, mungkin misalnya kayak di kebaktian yang sore gitu, yang saya dengar katanya banyak anak-anak muda. Mungkin dari Komisi Pemuda atau kamu tapi yang lebih sudah mungkin kuliah atau apa, bisa mulai banyak dilibatkan dalam kegiatan di sore hari itu supaya bisa menjangkau dan mendekati orang-orang muda gitu, untuk bisa diajak ikut kebaktian pemuda gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya pribadi. Menyambung Kak Jen, benar ya, kan banyak anak-anak muda di gereja kita ini yang datang, mungkin sebagian besar di kebaktian sore yang jam 6, tapi kan juga mungkin ada juga yang datang di kebaktian jam 6:30 atau kebaktian jam 9. Intinya adalah bagaimana ya tadi ya, pengurus kaum muda ya sekarang masih bergabung gitu ya. Walaupun harapanku ke depannya akan ada Komisi Pemuda sendiri. Tapi paling tidak pemuda-pemuda yang hadir sekarang di 3 jam ibadah itu dideketin lah sama pengurus kaum muda yang sekarang. Entah bagaimana mereka berbagi tugas, tapi itu harus dikerjakan. Seperti yang aku bilang, kami aja dulu mencoba memulai, pun hasilnya tidak langsung wah gitu loh. Gimana kalau nggak memulai? Jadi setiap kali pemuda di sini yang tamu, yang simpatisan ya cuma sekedar datang aja, pulang gitu loh. Nggak ada sambutan dari tuan rumah, dari kaum pemudanya di sini. Seperti itu. Dan yang kedua, aku juga berharap pemuda-pemuda yang menurut aku kualifikasinya jauh lebih tinggi dibanding kami dulu yang era 90-an, itu tunjukkan dong eksistensi kalian sebagai pemuda. Apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin persekutuan pemuda coba buat rutin ya. Kemudian jika bisa nanti ada kegiatan, entah mungkin menghidupkan kembali kebaktian pemuda versi
zaman sekarang seperti itu ya. Entah kenapa anak-anak muda kita sekarang, beberapa aku dengar cerita dari orang tua mereka lebih senang mampir ke gereja seperti JPCC lah, NDC lah. Memang anak-anak muda kita nggak bisa buat kayak ibadah persekutuan yang puji-pujiannya hangat, yang sambutannya hangat. Bisa, aku yakin. Nah, kalau pemuda menunjukkan eksistensinya, menunjukkan keberadaannya, menunjukkan prestasinya, aku yakin juga majelis jemaat juga pasti akan melirik, pasti akan mendukung. Ya, jadi kalau sekarang kan majelis jemaat juga masih pasif ya terhadap pemuda gitu. Padahal di kemajelisan juga kan banyak ya orang-orang muda ya, tapi ya itu tadi ya, kita perlu satu motor nih di pemuda. Siapa yang memang mau mengajak teman-teman pemuda yang lain tuh untuk bareng, kita kumpul bareng, kita bicarakan bareng apa gerakan untuk pemuda kita sekarang dan ke depannya. Seperti itu yang kita harap. Jadi pemuda itu, kalau aku sangat berharap sih, sebaiknya ada lagi komisi pemuda sendiri. Seperti itu sih. Mungkin perlu program-program yang sering tampilkanlah pada saat warta jemaat atau apa, mungkin yang menunjukkan nih pemuda, ada loh komisi pemuda ini ada. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk Kak Jen dan juga Kak Budi. Semoga sih doa dan harapan kita yang baik terjadi di komisi pemuda dan juga hal yang baik pun juga bisa terjadi melalui anak-anak pemuda juga ikut Kak Jen. Terima kasih untuk waktunya Kak Budi, Kak Jen. Terima kasih Ring, See you Olive. semuanya. Sampai ketemu lagi, dah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.